Selamat malam, perkenalkan nama saya Wahyu Tribudi Pangestu dengan NIM 53024200051 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan terkait metode regresi untuk melakukan proses prediksi. Nah, presentasi ini digunakan untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah Data Mining. Metode regresi untuk proses prediksi. Sebelumnya akan saya jelaskan apa itu regresi. Metode regresi adalah salah satu teknik statistik yang paling populer dalam data mining. Teknik ini memodelkan hubungan antara variabel dependent Y dan variabel independent X. Beberapa tujuan menggunakan metode regresi diantaranya adalah memprediksi nilai Y untuk data baru, kemudian memahami hubungan antara variabel X dan Y, serta menemukan pola dan tren dalam data. Nah, sebelum memilih metode regresi, penting untuk melakukan analisis eksploratif data, memahami karakteristik variabel, dan memeriksa asumsi-asumsi yang mendasari metode regresi tertentu. Selain itu, lakukan juga validasi model dan evaluasi kinerja menggunakan matriks yang sesuai untuk memastikan keandalan prediksi. Dan jangan ragu untuk menggabungkan beberapa metode atau melakukan penyesuaian model jika diperlukan. Nah, saya akan ajak untuk mengenal jenis-jenis regresi yang bisa digunakan dalam proses prediksi. Di antaranya ada regresi linear, regresi polinomial, regresi logistik, dan regresi pohon keputusan. Nah, apa sih regresi untuk proses prediksi itu? Pemilihan metode regresi untuk proses prediksi tergantung pada karakteristik data yang kita miliki dan sifat hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Yang pertama, regresi linear. Nah, regresi linear ini adalah model yang paling sederhana dengan hubungan linear antara Y dan X. Cocok untuk data yang menunjukkan hubungan linear. Contoh, memprediksi harga rumah berdasarkan luasnya. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar. Nah, gambar ini menunjukkan contoh regresi linear. Garis merah yang menunjukkan hubungan linear antara variabel independen luas rumah dan variabel dependen harga rumah. Titik-titik biru itu menunjukkan data yang digunakan untuk membangun model regresi. Selanjutnya, regresi polinomial. Nah, regresi polinomial ini merupakan model yang lebih kompleks dengan hubungan non-linear antara Y dan X. Cocok untuk data yang menunjukkan hubungan kurva, dan contohnya adalah memprediksi pertumbuhan populasi selama beberapa tahun. Nah, di gambar di sebelah kanan ini menunjukkan contoh regresi polinomial. Garis merah menunjukkan hubungan non-linear antara variabel independen tahun dan variabel dependen pertumbuhan populasi. Lalu titik-titiknya menunjukkan data digunakan untuk membangun model regresi. Kemudian ada regresi logistik. Regresi logistik digunakan untuk memprediksi probabilitas tertentu atau suatu peristiwa tertentu. Cocok untuk data biner ya atau tidak, dan contohnya itu adalah memprediksi kemungkinan seseorang terkena penyakit. Kemudian ada regresi pohon keputusan. Regresi pohon keputusan adalah memprediksi Y berdasarkan aturan yang dipelajari dari data. Contoh, memprediksi jenis kelamin bayi berdasarkan data orang tua. Nah, kemudian yang terakhir ada regresi K-nearest-neighbors atau KNN, memprediksi Y berdasarkan nilai K data terdekat. Contohnya, memprediksi jenis bunga berdasarkan ciri-cirinya. Regresi ini cocok untuk data non-parametrics. Nah, saya akan jelaskan juga langkah umum prediksi menggunakan regresi. Langkah-langkah umumnya diantaranya, 1. Memilih metode regresi yang tepat. Kemudian 2. Membangun model regresi. Ketiga, melatih model regresi dengan training. Keempat, mengevaluasi kinerja model regresi. Dan kelima, memprediksi nilai Y untuk data baru. Dan ada juga beberapa tips untuk melakukan prediksi yang akurat, jadi datanya tidak terbuang sia-sia, yaitu gunakan data yang berkualitas dan relevan. Kedua, pilih model regresi yang tepat. 3, lakukan pelatihan model dengan data yang cukup. Keempat, evaluasi kinerja model secara menyeluruh. Kelima, menggunakan teknik validasi silang untuk menghindari overfitting. Baik,
Kesimpulannya adalah metode regresi adalah alat yang powerful untuk melakukan prediksi. Dengan memilih metode yang tepat dan mengikuti langkah-langkah yang benar, kita dapat menghasilkan prediksi yang akurat dan bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.